Nun sewu amit sewu Gus badhe tanglet keranten umat Islam badhe pepanggihan kalih bulan suci Ramadan. Terus pundi poso Ramadan nanging sesuai kali poso tauhid ingkang sesuai kali ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten pertanyaan kula, kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil di sini adalah yang amanu. Mengapa kok dipanggil? Karena posisi kita imannya itu belum ihsan. Cara bahasane poso mung syariat saja. Dan malam hari ini kita akan membahas satu makalah yang bermateri ketika saat Allah membuka pintu makrifatnya terhadap hamba. Itu berbagai macam cara Allah. Ketika saat Allah membuka pintu kemakrifatannya terhadap hati seorang manusia, itu dengan cara berbagai cara Allah lakukan. Tentunya si manusia kita bisanya itu mengalir mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Allah memberikan tanda-tanda terhadap hamba yang dikehendaki seperti ini. Urusan cara Allah membukanya itu urusan Allah, cuman ada tanda-tandanya. Pertama, tanda-tandanya adalah yastami'unal qawla. Kalau bahasa Nabi Adam, bisanya kembali kepada Allah, negeri asalnya adalah beliau itu menerima kalimat, artinya menerima wahyu Allah yang isinya untuk lekas kembali padanya. Tanda pertama adalah ketika kita itu mendengar apa petunjuk yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi. Yastami'unal qawla, hati kita bisa terima. Apa yang kita dengarkan itu sebuah ilmu, sistem. Inilah petunjuk pertama di situ. Ketika Rasulullah menyampaikan dinut tauhid, khusus tentang rohaniyah, kita sebagai umat itu menerima di hati, gak langsung menolak, diterima. Ketika mendengarkan lewat telinga, hati berbicara, mengangan-angan dari apa yang bersifatkan petunjuk ilmu. Dari situlah di dalam hati jenengan ada satu kesadaran. Contoh-contoh dikatakan walillahil masyriq wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat itu yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai segala hal apapun di situ adalah Allah. Loh, hati kita
ada rasa keyakinan itu benar. Akhirnya faham. Bentuk kefahaman jenengan, hati sudah melepaskan kalau diri ini tidak apa-apanya, bukan apa-apa. Artinya bukan diri ini yang bisa melakukan segala hal aspek apapun, tetapi Allah. Itu berarti bentuk kefahaman. Inilah yang dimaksud ilmu. Jikalau di dalam hati panjenengan ini ada tanda-tanda itu, inilah salah satu hamba yang dikehendaki, yang Allah akan membuka pintu makrifatnya. Satu. Nomor dua adalah amal. Ketika jenengan ini sudah mendapatkan sinyal dari Allah bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar difahami, tetapi wajib untuk dilaksanakan, dibuktikan. Pembuktian kita lewat khalwat dengan sistem zikir pada Allah. Ini pasti Pak akan terjadi terhadap diri jenengan dengan istiqomah. Maka inilah tanda-tanda kalau Allah itu akan membuka hamba yang dikehendaki tentang masalah kemakrifatan pada Allah. Bukan karena amalia Allah membuka itu, karena kehendak Allah sendiri. Bukan amalia sedikit dan banyaknya yang timbul dan muncul pada diri kita, enggak. Semua atas kehendak Allah sendiri. Lah yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah itu kok menghendaki satu hamba untuk membuka pintu makrifatnya, dan mengapa Allah satu sisi kok gak membuka satu hamba? Mana letak sifat adilnya Allah? Padahal kita sama-sama hamba Allah. Jawabannya sederhana Pak. Hamba yang pertama yang dikehendaki adalah sami'na wa ata'na. Artinya dia itu betul-betul menyembahnya pada Allah, betul-betul. Tidak sekedar secara jasmani, tapi ruhani. Betul-betul. Asbabun nuzul di dalam hati jenengan seperti inilah akhirnya Allah menurunkan wahyunya. Yang wahyu itu berupa pembukaan pintu makrifat terhadap jenengan. Yang kedua, mengapa Allah itu tidak membuka? Karena jawabannya sederhana juga. Sami'na tapi wa asoina. Sama-sama mendengarkan ajaran ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi golongan yang kedua ini tidak mengindahkan. Bahkan al-mala'u kadzabu, kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di depan itu menolak, mendustakan. Enggak mau. Akhirnya penghambaannya, pengabdiannya tidak benar-benar terhadap Allah, tapi bahasa Allah hanya di lisan, bahasa Allah di hati tidak ada. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin.
Saya kasih tahu Muhammad, mereka mengatakan beriman pada Allah, beriman padaku, tapi sesungguhnya tidak, hatinya tidak. Lesan kita mengatakan Allah. Semua yang menciptakan alam dunia Allah. Tapi ruhaniah kita, hati kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu dalam diri kita. Akhirnya dengan sebab itulah Pak, terhalanglah ruh ini terhadap Allah. Untuk bisa membuka diri dari penghalang itu, hanyalah Allah yang bisa membuka. Syaratnya jenengan kita itu yang ada di golongan kedua harus pindah dari sami'na wa asoina, pindah sami'na wa ato. Sampai ditegaskan Allah, jikalau cintamu ingin aku terima dan kau kujadikan sebagai kekasihku, kata Allah, ya fattabi'uni, ikutono Muhammad. Kalau yang dawuh Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ya ikutono aku. Apa perilaku secara jasmani dan rohani, ikutono. Kebanyakan kita umat manusia, khususnya umat Islam, kan hanya mengikuti secara dohir, Pak ya, secara syariat saja. Secara batin, secara rohaniah, secara hakikat, jarang yang mau mengikuti apa yang pernah diikuti Kanjeng Nabi. Sampak-sampak Kanjeng Nabi pernah dawuh saat para sahabat itu dikasih sayembara. Barang siapa yang sholatnya bisa khusyuk, akan kukasih serban hijau. Kok ada yang bisa, Pak? Sekalipun Sayyidina Ali terakhir mau salam, hatinya ingat serban hijau. Itu jangan disimpulkan hadis itu Sayyidina Ali yang nggak bisa, apalagi kita. Jangan gitu. Jangan. Sarahnya hadis itu siapapun kita, tatkala ruhaniah ini masih ada penghalang terhadap Allah, pasti nggak bisa. Terus kalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi nggak bisa sama sekali, terus bagaimana Allah kasih petunjuk di dalam surat Al-Baqarah tentang sholat yang khusyuk itu? Ayo, khafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini cara untuk bisa bertemu Allah di dalam waktu sholat, sehingga sholatnya bisa dikatakan khusyuk. Setelah ayat ini turun, disusul ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun, sungguh bahagia, damai, beruntung bagi orang-orang yang imannya sudah ihsan, bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan lah ini. Jadi jangan sampai hadis itu jenengan simpulkan wong Sayyidina Ali nggak bisa, lah wong kita itu jauh hubungan anggaran ya. Jangan begitu, Sayyidina Ali juga makhluk, jenengan juga makhluk. Bahkan Rasulullah berikrar, innama ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kamu, sama makhluknya. Maksudnya apa? Statusnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ketika golongan satu sudah menerima dan mengamalkan perilaku ruhaniah baik, itulah menyadari tentang la haula wala quwata illa billah. Oh iya,
Saya makhluk itu nggak bisa apa-apa. Nggak punya daya upaya apapun. Bisa melihat, mendengar, berucap, bergerak, bekerja, nggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk di situ nggak ada. Nah, terus kok bisa melihat, bisa mendengar? Ketahuilah itu semuanya illa billah. Datangnya dari Allah, bukan dari kita. Lah inilah mereka hamba yang dikehendaki. Justru ketika saat Allah tidak menghendaki hamba yang menolak tadi, menunjukkan sifat adilnya Allah. Bukan Allah itu pilih kasih. Atau apa pilih kasih itu? Hah? Nggak adil gitu loh. Bukan berarti itu nggak adil. Justru ada dua wajah ini justru menunjukkan sifat adilnya Allah. Siapa yang makan, laparnya hilang. Siapa yang tidak makan, laparnya tidak hilang. Loh, sifat adilnya Allah di situ. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan Allah membuka pintu kemakrifatan terhadap hambanya, khusus makola ini Allah menjelaskan qala musonnifu rahimahullah, idza fatahat tatkalane buka sapa Allah laka maring sira, buka wijhatan ing wajah roh sira, minat ta'arufi saking masalah makrifat pada Allah. Ketika Allah membuka pintu hatimu untuk bisa bertemu Allah, atau ketika saat Allah membuka mata hatimu sehingga bisa makrifat pada Allah, ya falatu bali ma'aha ingkola amaluka. Jangan kau berpendapat karena amalmu itu. Bon, harus dipahami tentang amal. Amal dan akhwal. Jasad, ruh atau kolbun. Amal yang dimaksud amal itu perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan jasmani. Manusia unsur jasmani dan roha. Amal yang dimaksud itu adalah segala perbuatan yang terjadi pada jasmani. Kalau akhwal, keadaan, itu satu perbuatan yang terjadi pada rohani atau hati. Kalau kita bicara akmal atau amal, mau macam-macam. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, sholat, atau di luar aktivitas sholat. Itu disebut akmal. Jamak dari amal. Jadi, amal-amal yang bersifatkan dohiriyah itu bukan alasan Allah jenengan ini hati dibuka tentang kemakrifatan, bukan karena itu. Kan dikatakan falyamal amalan sholihan, kau harus melakukan satu perbuatan yang bagus. Lah, akmal ini identik dengan jasmani. Berarti jasmani sampean harus melakukan bentuk zikir.
amal yang bagus di mata Allah loh ya, itu tergantung akhwal jenengan, tergantung keadaan hati jenengan itu bagaimana. Keadaan hati manusia itu cuma ada dua, Pak. Entah wong Islam atau ghairul Islam. Selain orang Islam atau orang Islam, keadaan hati itu cuma ada dua. Pertama, mingkol bin zahidin. Hati yang condong. Mengakukan semua, meyakini semua apapun yang terjadi itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, mingkol bin zahidin. Itulah hati yang condong pada Allah, imannya. Jadi sudah tidak mempunyai iman pada selain Allah. Sudah tidak ada. Dari segi aspek apapun yang terjadi. Satu. Nomor dua, mingkol bin rohibin. Hati yang condong beriman pada selain Allah. Contoh ini, saya beriman bahwasanya hati yang memberikan tausiah itu adalah mukhlason. Padahal mukhlason itu makhluk. Lah ini rohibin itu condonge hati terhadap makhluk tentang iman. Wis gak ngomong hutan kok udah temenan tadi gawe. Lainnya aja. Kita haus terus minum air. Ya, hilanglah rasa haus. Hati kita beriman, hilangnya haus itu karena air. Padahal air itu makhluk. Lah iya dah. Mukhlason ya makhluk, air ya makhluk. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah juga makhluk. Manakala iman kita jatuhnya pada makhluk, maka kita ada di golongan kedua. Ini keadaan ruhaniah. Padahal Al-Maidah ayat 76 Allah katakan bahwasanya semua makhluk apapun dan siapapun, berarti nek apapun itu tanpa bernyawa, nek siapapun berarti bernyawa, bahasa syariat, itu tidak akan pernah bisa memberikan darau wala naf'an, mendatangkan mudorot bahaya ataupun memberikan satu manfaat. Ini jangan dipandang syariat, dari sisi syariat. Sampai pandang dari sisi hakikat, baru sambung ayat ini nanti. Nek sampai lihat dari sisi syariat, wong nyatanya haus saya hilang itu karena air. Loh gak sambung toh. Wong saya bisa paham ilmu kepada Allah, petunjuk dari mukhlason kok. Loh gak sambung Pak dengan ayat ini. Padahal di dalam Al-Quran yang kami ketahui tentang bahwasanya masalah makhluk itu tidak bisa apa-apa, itu ada 12 ayat. Salah satunya surat Al-Maidah ayat 76 tadi. Maka di cross check. Betul dah. Loh, nek sampean melihat sisi kacamata hakikat rohaniah, sambung ayat itu. Karena apa? Jikalau tidak ada Allah, hidup yang melimputi air, maka air itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa haus. Nah, yang benar bagaimana? Gini loh, Allah bertajali pada air. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah,
Sesungguhnya Allah itu meliputi air ini. Bikulli syai' berarti setiap apapun Allah meliputi. Keumpama Allah di dunia ini bisa jenengan lihat dengan ainul basariyah ini, Pak, nggak ada orang berangkat kerja. Ibadah terus. Lokasi tutup. Semua tutup. Memang basariyah dihadapkan itu sebagai pengujian kok. Betulkah ruhaniyah kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin atau tidak? Sifat basariyah dihadapkan pada diri kita, setiap diri makhluk manusia, terus bertengger nafsu-nafsiyah dan amarah semata-mata untuk menguji kita apakah betul ruhaniyah kita terus illa liya'budun, menyembah pada Allah. Makanya saya katakan, andai kata sifat basariyah Anda ini ditutup atau dibuangkan oleh Allah, aku yakin nggak ada orang itu terus berbuat kejelekan, nggak ada. Isinya dia mengalah. Ada orang minta dikasihkan semuanya. Walaupun dia itu lapar. Udah, dia hanya menyembah pada Allah. Udah, ini akan terjadi bagi Anda yang difutuhkan Allah. Apa? Dibuka mata hati jenengan dalam rangka pengenalan pertemuan terhadap Allah. Kembali kepada Allah membuka itu. Jadi Allah membuka pintu hati sampean masuk dalam kemakrifatan Allah itu bukan karena amaliyah yang kita lakukan. Bukan. Itu semuanya karena iradah kehendak Allah sendiri untuk mengenalkan dirinya pada si makhluk. Lewat apa? Macam-macam. Allah menyapa kita lewat angin yang ditimbulkan oleh kipas. Itu Allah menyapa. Allah menyapa jenengan lewat sakit. Allah menyapa jenengan lewat miskin, lewat kaya, lewat apapun Allah menyapa. Hanya bagi hati hamba yang memegang kunci untuk bisa masuk di alam akhirat di dalam angin tadi lah yang bisa bertemu Allah di situ. Makanya sering saya sampaikan di setiap konten apapun, yang namanya adzikru bisiril asrar mesti tak sampaikan di situ berulang-ulang kali. Bahkan setiap konten saya tidak lepas dari sirul asrar. Karena itulah sebagai kunci hati kamu bisa masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini. Kita lihat fungsinya sirul asrar bagaimana sih? Pertama, merasakan, mengimani bahwasannya sang penggerak, sang yang berperan hanyalah ini. Allah ini. Kedua, nanti keakuan diri jenengan akan dihilangkan Allah yang berzikir, yang beramal, dan lain sebagainya. Setelah itu dihilangkan, maka yang kedua adalah ainul basyirah, bertemu. Loh, ketika dibukakan pintu makrifat ini loh, bukan karena amaliyah kita. Sedikit enggak. Karena memang, mohon maaf, fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Itu karpe Allah. Itu Allah yang punya kehendak.
Artinya apa, Pak? Jenengan kalau pingin sak dek sak nyek, apa sak dek sak nyek ini? Sak kejapan mata bisa masuk di alam akhirat, dibuka pintunya itu, lepaskan segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, terutama waktu dzikir. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang dzikir. Paham ya? Sekalipun amaliyah itu kelihatannya sedikit, tapi berbobot, Pak. Hanya merasa mengimani dalam hati sampai keadaannya itu dalam kondisi kolben zahidin, inilah yang ku maksud. Hati selalu condong menyang Allahnya, maka disinilah sak kejap. Sehingga kalau boleh saya katakan, berarti alam akhirat itu tidak jauh. Alam akhirat itu kita gak usah menunggu apa yang diterangkan di dalam hukum syariat. Besok kalau sudah hari kiamat, Israfil menyebul, meniup trompetnya, bukan itu. Ya lama Pak sampai nunggu ke sana. Sekarang masuklah hatimu di dalam angin itu. Sebab di dalam angin itu ada wujudnya Allah. Cara untuk bisa masuk di situ berarti tidak lepas dari sirul asr tadi. Sebab aku Allah tidak akan menerimamu cintamu selama di dalam hatimu ada masih selain aku ada. Lepaskan cintamu. Kalau kau mau melepaskan, lah ini seakan-akan hamba seperti yang melepaskan apa ya? Tapi sebetulnya itu yang melepaskan adalah Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau itu sudah terlepas, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Makanya bicara kholwat itu tidak seperti dulu, Pak. Dulu para kekasih Allah, kesimpulan kholwat itu harus tinggalkan secara fisik, istri, anak, pekerjaan, apa urusan duniawi itu ditinggalkan secara dohiriyah, supaya ruhaniyah itu mulus, tidak tercampur. Sekarang enggak harus seperti itu. Alasannya apa? Karena Allah tidak hanya ada di tempat sepi, Allah juga di tengah pasar. Iya. Di tengah jenengan kerja, kalau nggak ada Allah, apa bisa terjadi itu? Karena apa diperbolehkan sekarang itu berkholwat di tengah-tengah tempat ramai atau pekerjaan? Karena ini sudah zamannya ilmu ini wajib digelar secara umum. Bisa, itu jawabannya. Kalau dulu, jangankan di umum, Pak, di tempat khusus aja masih ada jarak antara mursyid dengan murid, antara kiai dengan santri. Akhirnya kalimah dawuh-dawuh yang disampaikan itu masih memakai berbau isyarah. Akhirnya kita sebagai murid ndase ngeluh, paham? Enggak. Ya kalau boleh tanya, Pak, enggak boleh tanya. Wong saya sendiri pernah kok dipisui Mbah Khozin Pondok Ringin Agung. Gara-gara saya tanya, wujudnya Allah itu bagaimana, Mbah? Langsung dipisui fasih kayak arek Surabaya. Kiai ku, Pak, yo. Mungkin ada yang kenal Mbah Khozin Pondok Ringin Agung Kediri. Beliau salah satu tokoh tentang tasawufnya itu kendel. Tapi kendelnya itu di forum gitu loh. Memang zaman dulu, Pak. Nah, zaman sekarang sudah secara blokosuto alias terang-terangan. Karena memang ayatnya sebetulnya di situ. Mungkin dibuka dalam surat Al-Hijr bagaimana cara Rasulullah menyampaikan dinut tauhid ini. Mulai dari ayat kalau nggak salah 92 sampai 99.
dengan terang-terangan. Tapi resikonya beliau itu tahu dipisu-pisui umat pada saat itu. Dipisui kaum kafir Quraisy, kaum Taif, walah. Bahasanya dipisui. Tapi bukan hanya di lisan Rasulullah itu. Dipisui oleh umat itu dengan bahasa fisik juga. Abu Jahal, Abu Lahab bagaimana merencanakan dengan tokoh-tokoh yang lain. Waktu ada di Mekah, beliau direncanakan mau dibunuh. Tapi akhirnya Allah tidak diam diri di situ. Muncullah hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Akhirnya terlaksanalah hijrah. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan menganggap amal sedikitmu itu menjadikan kau berputus asa untuk tidak dibukakan pintu makrifatmu. Jangan. Sebanyak apapun amaliyah yang terjadi pada diri Anda, jikalau tidak dibarengi, disertai keadaan ruhaniyahmu, kolbin zahidin, sampai dunia niki kiamat nggak bisa bertemu. Allah tidak akan membuka pintu hati seseorang itu, nggak akan. Tapi walaupun amaliyahmu itu hanya sedawikit, pandangan umum sedawikit, tetapi jenengan sertakan keadaan ruhaniyahmu itu mingkol bin zahidin. Disinilah Pak, idza fataha, Allah membuka pintu kemakrifatan Anda. Berarti tanda-tanda kemakrifatan Anda akan terjadi. Ukuran amaliyah bukan, ukurannya akhwal, keadaan hati jenengan. Apakah condong terhadap Allah? Apakah condong terhadap imannya selain Allah? Selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alam ta'lam anna ta'arruf huwa muriduhu alaika. Heta, apakah kau tidak mengerti adanya kaum makrifat itu yang memakrifatkan Allah? Alam ta'lam, ono to orang ngerti sira manungsa, makrifatmu iku sing gawe makrifat itu Allah. Itulah Allah cara untuk menghapus dalam hatimu supaya tidak mengakui dirimu yang beramal. Paham Pak Fuge? Makanya tadi saya katakan akhirat iku namung hanya sak jangkah. Toyul akhirat, ngelempit masa akhirat iku di dunia hanya sejangkah. Benang merahnya itu adalah Anda pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dalam hal apapun. Itu kalau terjadi pada diri jenengan, maka itulah akhirat. Lagi itu Pak, sak kedepe meripat, sekejap mata. Gak butuh wusul, gak butuh jam-jaman, gak butuh tahunan, harian, bulanan. Bagi siapa? Bagi yang sudah terlepaskan sifat basariahnya, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Cuman untuk sampai di situ terjadilah saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kita itu masih merasa. Padahal secara keilmuan sudah paham. Ketika praktek kita itu di tengah-tengah kholwat baik umum maupun khusus masih belum terlepaskan keakuan diri. Loh, memang itu proses. Makanya mengapa dulu itu abah saya sendiri tidak mau memberitahu tentang sirul asrar.
harus saya melewati dzikir di thariqah dulu, Pak. Sehingga rasa ketidakpuasan saya di thariqah satu pindah thariqah yang lain. Yang lain pindah yang lain. Bukan berarti saya selingkuh, ngoten ya. Artinya mendua, enggak. Cuman satu saya mencari benang merahnya itu di mana untuk bisa wusul. Lah, setelah Allah memberikan tahu tentang benang merahnya yaitu dzikir sirul asrar, saya tasrehkan kembali si Abah. Jawabannya sederhana, apa? Birriyadhati wal azkar. Kuwi ngerti soro. Biar merasakan susahnya orang bagaimana untuk melepaskan keakuan itu. Berzikir tiap saat dan waktu, sampai mohon maaf saya kurus, nggak bisa minum, nggak bisa makan. Bukan perkaranya nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak, Pak. Oleh karena mendawamkan, mengistiqomahkan zikir satu hari satu malam ini saya dijatah zikir siriniku 20.000. Jadi sampai saya mengalami air yang mau saya minum itu jawab, aku Allah. Akhirnya nggak bisa diminum. Siapa yang nggak takut, Pak? Mau makan nasinya berkata aku Allah. Si coba bingung apa enggak? Mesti bingung. Ini kalau tidak ada petunjuk dari Allah, nggak mungkin paham maksudnya aku Allah. Padahal itu petunjuk. Maksudnya hilangkan keakuanmu. Ngoten lho asline. Keakuan makhluk hilangkan. Berarti makhluk nasi, makhluk air hilangkan dalam pandangan hatimu. Jikalau itu sudah kau lepaskan, terlepas itu, maka nyatalah keakuan Allah yang meliputi ini tadi. Paham, Pak G? Oke. Berarti ini bukan maksud Allah buka dari sebab amaliyah kita, ndak. Itu memang kehendak Allah sendiri. Makanya dikatakan alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Ketahuilah bahwasanya yang menghendaki kau bisa makrifat pada Allah itu atas kehendak Allah sendiri. Wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Hetah. Apa sebanding amaliyah-amaliyah yang katanya kita yang melakukan, yang diperuntukkan hadiah pada Allah, ditukar dengan kemakrifatan, apakah sebanding? Tidak. Sekarang ditambah, tidak amaliyah. Dunia dan seisinya, mafis samawati wa mafil ardi ini, milik Anda berupa emas, intan, mutiara, cagak mutiara, intan mas, apapun gentengnya, semuanya emas. Apakah seimbang apabila ditukar dengan kemakrifatanmu yang dihadiahkan Allah? Kok kamu bilang karena sebab amalku Allah, karena sebab amaliyahku Allah itu membuka hatiku? Enggak sebanding, Pak. Mengapa tidak sebanding? Ingat, ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Walaupun duniawiyah, amaliyah yang dipandang manusia itu bagus, itu dunia mas, dunia saisine wek sampai dewi atau milik Anda sendiri, lama-lama habis, betul? Habis. Udah, kalau tidak habis, umur Anda berapa? Minta 100 tahun,
Oke, kurang ditambah 100 lagi menjadi 200 tahun. Oke, minta lagi, nggak mau mati. 1000 tahun. Dikasih umur 1000. Nek dibanding wal akhiratu khairu wa abqa. Kemakrifatan yang kekal, abadi, tidak ada batasnya. Ayo. 1000 tahun sudah terlaksana, hilanglah semua apa yang tadinya kita banggakan. Dunia dan seisinya tadi intan mutiara emas berlian milik kita. Akhirnya juga pisah. Kita tinggalkan. Tinggal satu, kehidupan akhiratmu bagaimana. Makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah memberikan keterangan wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Eta sebanding. Kemakrifatan yang diberikan terhadapmu dengan hadiah yang kau berikan pada Allah berupa amaliyah. Lah kok kamu itu ngomong-ngomong sebab saya tekun oleh nyadzikir, tekun oleh beramaliyah. Nggak sebanding, Pak. Inilah maksud ketika jenengan iki berkholwat, inilah maksud ketika jenengan ini melakukan dzikir sirul asrar, lepasan rasa keakuan kita yang wis, itu kuncinya. Jenengan yang katanya kok gak dol-dol saya, kok gak wusul-wusul, ini kuncinya yang terakhir, yang paling halus. Perkara yang membelenggu ruhaniyah, menghalangi ruhaniyah pada Allah, ya ini rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Anda tahu caranya, maka disitulah maksudnya sebetulnya Allah yang melepaskan dirimu dari belenggu keakuan diri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan ya. Oke, kita sudah menerima ajaran Rasulullah. Oke, langkah berikutnya kita adalah menjaga kholwat lewat dzikir kita. Di setiap saat dan waktu, tidak mengenal tempat dan waktu. Dzikir tersebut fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh dengan semampu jenengan. Urusan jenengan dibuka hati sampean dalam kemakrifatan, kuncinya sepanjang mana Anda tidak melepaskan keakuan diri Anda. Berarti langkah terakhir Anda harus melepaskan keakuan diri. Baik diri yang berkenaan dengan makhluk dirinya atau makhluk yang lainnya. Contoh, kita dapat ISIS, Pak. Tahu ISIS nggih? Nah, karena angin, lepasan angin itu. Itu kan makhluk di luar diri kita, Pak. Lepasan angin itu. Otomatis Anda melepas, ini yang melepas Allah dikarenakan sebab musabab jenengan itu membawa kunci sirul asrar tadi. Ini makhluk yang berkenaan dengan selain Anda. Kan ada dua. Pelepasan diri pertama, diri sendiri, pelepasan diri makhluk terhadap pelepasan diri makhluk yang berkenaan dengan selain jenengan. Masalahnya kita di dunia ini menghadapi berbagai problem, Pak. Coba kita kerjanya kita jualan. Pasti di situ ada orang lain sebagai pembeli. Lah gitu toh. Oke. Jenengan ini wajib disuruh melepaskan keakuan diri dan keakuan diri makhluk dirinya dan keakuan diri makhluk yang lainnya itu. Coba kalau di sini Anda duduk di situ, masuk di titik itu, itulah benang merah yang harus jenengan tarik. Mesti Allah membuka. Mesti hati sampan bertemu Allah. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an, tanda-tanda nanti bertemu Allah
dalam diri jenengan sudah tidak ada rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Dua, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Yang menjadi isim fa'il subjek hanyalah Allah. Itu di dalam dada jenengan. Udah, ini tanda. Nah, siapa yang sudah masuk di titik itu, maka tatmainul qulub, menerima hatimu keadaan jenjem, keadaan damai, nikmat. Coba nek susah, sulit sampai lakukan di tengah-tengah kerja itu, lakukan, latihlah di dalam waktu sholat. Latihlah di dalam waktu ketika jenengan bersendiri. Duduk di bangku sendiri, keadaan berbaring, sebab sesungguhnya Kanjeng Nabi dan pengikut Kanjeng Nabi itu Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu tidak hanya ketika saat berdiri, ketika saat dia duduk, ketika saat dia berbaring, selalu rohaniahnya itu berzikir pada Allah. Berzikir itu maksudnya nafi isbat, pelepasan keakuan diri sebagai makhluk dan akhirnya muncul keakuannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, kula badhe tanglet masalah doa. Kula pribadi merasa kalau berdoa itu lebih ke tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk salah satu tanda dari beberapa tanda 4 mau, Pak, yang kita membahas tentang kekasih Allah. Cuman tidak saya masukkan. Kalau kita bicara tanda semuanya, ya lebih dari 10. Orang yang hatinya betul-betul itu dalam kondisi kasmaran. Tahu kasmaran ya? Sensemannya. Proses bercinta pada Allah. Boten kakean cocok. Dalam hal berdoa hanya satu. Apa? Hati ini selalu dikondisikan selalu bersama Allah. Sampeyan lihat kitab-kitab yang bernafaskan tasawuf, seluruhnya para kekasih Allah itu, mohon maaf Pak, secara rohaniah tidak ada yang diminta kecuali hanya selalu diteguhkan terus bersama Allah. Urusan terkait yang ada kaitannya dengan jasmani beliau hiraukan, tapi bukan berarti nek gak dikasih itu gak diterima, enggak ya. Mangkane jenengan iku nek golek guru akhirat iku ojo golek guru sing jalu. Wis titik. Lupa dalam Quran itu ada kalimat ini mengke. Tondo-tondo kalau itu betul-betul utusan Allah. Ngeten. Tondo-tondo kalau seseorang betul-betul diizini Allah untuk menggeret kita menuju datang Allah. Semua apa terkait masalah ilmu dan apa itu tidak ada ukuran dengan dunia. Kasar ini ngomong, ilmu itu gak didol kanggo ndolek kebutuhan
jasmani. Wis cetha ambean. Muring-muring, tersinggung, urusan sampean. Aku gak menyinggung, cuman aku bicara tentang isi Quran. Orang-orang yang Allah sebut sebagai ulama itu di situ. Wakilah, siapa sih yang disebut ulama itu? Orang yang hatinya takut kepada Allah. Takut apa? Takut aduh, takut lali. Iku loh yang sebetulnya disebut ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Iki sok ketemu Pak jikalau kita itu melihat kacamata tasawuf, baru ketemu lembut-lembute arti dari perwahyu atau per ayat. Satu contoh, ada ayat yang Allah katakan gini dalam surah Al-Baqarah. Ini saya katakan sudah terlewat, sudah kami tulis dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Allah katakan begini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Intinya ini, Nabi Musa itu mengatakan terhadap kaumnya, hei kaumku, kamu itu telah melakukan perbuatan zalim dengan bentuk menjadikan anak sapi alias pedet sebagai sesembahan. Makna tasawufi, makna Al-Quranul Qadimi duduk pedet-pedet niku Pak, bukan wujud sapi itu, bukan. Apa? Masih Allah yang sudah masuk di dalam hati. Akhirnya kita bercinta menghadapkan hati fatoros samawati wal ardoniki. Namun terserah lah, isine fatoros samawati wal ardo bisa jadi ilmu. Akhirnya kita akui punya status alim, mu'alim, atau sebab status nasab, kehormatan, kekayaan, jabatan, wis macam-macam. Ya niku pedet Pak, asline ngono. Bukan maksudnya pedet sikil papak niku. Ya nek cara syariate, nek cara tauhide, ya niku Pak. Makane mengapa Gusti Allah belen nek Ramadan nek besaran niku awak dhewe meleh syariate tok. Hakikate ngalompok sapi, pedet, wedhus, unta. Caranya bagaimana kita itu bisa untuk bertobat? Ayatnya di situ. Faktulu anfusakum. Bunuh keakuan egoismu itu maksudnya. Tapi diterjemahkan membunuh diri sendiri, gantung diri, mateni si A, mateni si B, si B mateni si C mateni si A. Bukan itu dulur, maksudnya bukan itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wis ta mengki Al-Qur'anul Qadim nek wis kebuka di tengah masyarakat, nyun sewu mesti disalahno kula. Iso uga nanti kami dihukumi apa jenenge peleceh, naudzubillah. Padahal saya meluruskan
berani son kuwi seperti itu nulis tetep tak tulis. Urusan resiko mburi opo jare. Pun ngoten tok. Sehingga jargonnya Gusti Allah itu asli ngeten. Mentauhidkan terhadap masyarakat dan memasyarakatkan tahu asli ngoten. Di zaman sing modern keterbukaan publik itu seperti itu aslinya. Ya wis apa jare sesuk. Jadi Pak, kembali kepada pertanyaan, sudah benar Pak, hati jenengan itu boten kakean donga terkait masalah duniawi. Ya, bener semua. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu amit sewu Gus badhe tanglet keranten umat Islam badhe pepanggihan kalih bulan suci Ramadan. Terus pundi poso Ramadan nanging sesuai kalih poso tauhid ingkang sesuai kalih ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten pertanyaan kula, kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil di sini adalah yang amanu. Mengapa kok dipanggil? Karena posisi kita imannya itu belum ihsan. Cara bahasane poso mung syariat saja. Iki lho persoalane. Kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu. Syariate asyamu iku hubungannya fisik. Akhirnya fisik ini tidak makan, tidak minum. Bapak Ibu, tapi ayatnya gak mandep di situ. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hal yang seperti ini kewajibannya juga diwajibkan pada orang sebelummu, yang tujuannya itulah alakum tatakun, lo takwa. Artinya nopo Pak? Iman kita kebanyakan belum ihsan. Poso kita itu, puasa kita kebanyakan itu hanya puasa syariat saja. Puasa syariat saja. Kanjeng Nabi dawuh, ada golongan orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga disebabkan maksiat. Iki maksiati hati, bukan maksiati jasmani. Apa maksiatnya hati kita? Bercinta, bergendak ria dengan selain Allah. Makanya perlu diterangkan puasa secara ruhaniyah. Kalau puasa syariat iku mencegah makanan dan minuman terhadap jasmani, berarti secara tauhid hakikatnya hati Anda jangan kemasukan selain Allah. Loh, ini belum maksudnya. Berarti puasa secara hakikat tidak harus menunggu bulan suci Ramadan. Jagalah hati, jangan kau kotori
Jagalah hati, lentera hati ini. Ya Allah, baru Pak kalau jenengan sudah juga melaksanakan puasa secara ruhaniyah ini, yang namanya la'allakum tattaqun, pasti jenengan peroleh, pasti di mata Allah. Lailatul Qadar yang ngono mesti sampai dapatkan. Min alfi syahrin khairum min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000. Artinya apa? Perkara menuju dan bertemu Allah bagi kita golongan am mohal bisa terjadi. Laksana seperti unta yang masuk di bolongane jarum, ora iso. Dadi tua saya wadewe golek mencari hari ganjil, tapi yo gak ketemu. Mestinya harus kita uraikan maksudnya ganjil iku sing piye. Berhubung gak diuraikan, malam selikur, malam telulikur, berbondong-bondong ngelumpuk nang masjid, ngelumpuk nang musola, nanti cak ngenteni Lailatul Qadar. Ojo tersinggung. Ini pandangan tauhid, bukan pandangan syariat. Nek jenengan iku sudah mengahadkan, menunggalkan Allah, iku maksudnya ganjil itu di situ. Gak ono ganep, gak ono luru, namanya esa itu di situ. Berarti bagaimana caranya jenengan ini puasa secara hakikat? Ya reksonen ati iki ojo sampak klebon perkara selain Allah. Kuncinya semua itu adalah menghidupkan, membiasakan hati berzikir. Mekaten pasih wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula mangkilene wicanten pledhotan kula jale hadis ewuh kula sanjang ngoten. Niki pengalaman kula Gus mulai 2012 tekan semanten kula sik dereng angsal petunjuk. Dadi kula atus angen-angen kula sampun miraken jenengan dugi YouTube sampun 1,5 tahun. Alhamdulillah kula dikepanggih panjenengan wonten mriki Gus. Pengalaman kula ngeten Gus. Kula telakir kepanggih derek kula sekawan. Tahun 2012 ngantos sakniki kula ngalami ten bumbunan kula niku berdenging Gus. Lek ni siang dalu napa niku tetep berdenging, lek ni dalu sunyi tambah banget Gus. Lah niku dados angan-angan kula Gus. Ngapunten mungkin kula nyuwun panjelasan dhateng panjenengan Gus. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik itu sudah Allah izinkan membawa taline Allah, yaitu zikir sirul asrar, disitulah bisa dikatakan namanya tazkiyatan nafsi. Allah telah memproses dalam rangka pensucian hati dari al-aurat. Apa al-aurat? Penyakit hati.
Ada sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa. Nah, ketika proses itu terkadang Gusti Allah memberikan tanda terhadap si salik itu, jenengan mendengarkan dengungan. Sing dengungan itu suara macam-macam. Ada dengungan itu kalimat ismudat, suara Allah, 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 Allah. Dadi ngalam iki muni Allah, Allah. Ada dengungan itu makwing raleren-leren. Apa bedane wing kali Allah sakniki ngene? Apa bedane jenengan iki nyeluk klason kali nyeluk bel? Halo, ora ono bedane. Apa bedanya jenengan menyebut memanggil Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur dengan memanggil Allah? Ra eneng bedane. Kanggo sapa? Kanggo orang-orang yang sudah tahu mausufnya sifat. Artinya buat hati seseorang yang sudah tahu sejatine wujude Gusti ngaten. Berarti nek tak simpulno, itulah cara Allah menyapa jenengan. Baru walah begitu ta. Nanti sampean diteni lah, nanti hilang. Diganti lain. Diganti lain dengan suara yang lain. Kapan itu? Ya urusan Gusti Allah. Tapi nek jenengan bengke mendengarkan suara itu, bahwasanya semua alam ini berzikir Allah, Allah, nyun sewu, sampai nanti tidak doyan opo wis tak jamin gak doyan opo-opo. Artinya gak doyan opo-opo ngeten. Kopi arepe tak ombe, kopi ini ngomong aku Allah. Iya, kasih to. Sampean eling zamane Ashabul Kahfi. 300 tahun punjul sangang ngopo iku? Sangang tahun. Ya ora mangan, ya ora ngombe. Ya ora matek iku. Gitu. Wis ta sampean gak usah khawatir kok gak mati ya. Nek Gusti Allah menghendaki in arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun, bisa bantah apa kita? Saya bicara seperti ini karena juga mohon maaf nggih, pengalaman apa yang terjadi di lapangan. Ada yang Allah memproses ini dengan dengungan yang seperti itu ada. Kadang Pak, ono sing rawame kaya sing ngomong. Ono sing ngomong rawame kerawa peken ngene lho. Apalagi ketika malam hari, kaya ono sing ngomong tukaran. Wis. Itulah cara Allah untuk menyapa kita atas dasar imbas dari tazkiyatan nafsi. Ada yang belas gak ono sepi mampring belas nguniku takon, aku kok gak ero apa-apa, gak ketok apa. Pak nyun sewu, semuanya itu sudah nggak ada bedanya.
suka-suka Allah. Tapi intinya itulah salah satu tanda Allah memproses penyakit kita di dalam hati ini dibersihkan. Akan dipahami? Nggih. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaparengo nemangaken Yai kula pinaringan asma Yono, umur kula sampun 7 dasa langkung. Wonten babagan ingkang badhe kula tenglaken dumateng panjenengan Yai ingkang supindah. Kula niki rak umpami perjalanan niku rak ampun celak Yai. Lah kalau semanten kula tasih kagungan keraguan tentang babagan nalika manungsa iki berakhir umure amalan kang digawa gur telu, salah setunggale inggih menika menawi kagungan anak ingkang soleh-solehah salah setunggalipun. Lajeng kaitane kalian menika kula hubungaken kalian pun setunggal adiripun Allah, fal ya'mal amalan solihan wala yusrik bi idati rabbih fahada. Amalan solihan ingkang kaping ingkang awal Yai menika hakikatipun menapa sami kali amalan solihan ingkang diaturaken Allah menika. Lajeng yang ingkang kaping kalipun niki nggih radi medal Yai, namung niki pengalaman. Ing setunggale wekdal niku pengalaman pribadi niki Yai. Setunggale wekdal niku kula nggadahi susah sangat karena masalah yang berat ingkang kula rasaken. Berat bukan beban tapi berat terhadap rasa. Kalau semanten kula niku rak mirengaken swanten liwat kuping kula ingkang tengen niku ature ngaten, kenapa kowe melu-melu mikir babakan kang dudu ranahmu menika Yai. Nalika kula mirengaken swanten niku Yai, masalah kula tesih dereng ilang, dereng ical, tesih wonten. Namung nalika kula sabab benang napa mirengaken swanten niku toya mripat niku mbrebes Yai. Lah mbrebes niku nggih karo napa kula mboten pirsa, namung raos beban yang begitu beratnya pada saat itu hilang sama sekali Yai. Walaupun masalahnya tidak masih ada. Itu yang pertama. Lajeng ingkang sabibarinipun niku nalika kula salat duha niku kula dibisiki malih Yai. Bisikipun niku namung ngaten ature, ing sak temene kuncine ngaurip guru siji qanaah. Makaten Yai undang-undang ngatur napa manah kula ingkang badhe kula aturaken dhateng njenengan, mugi kula pinaringan pancerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud mungguh di mata Allah amalan solihan itu secara fisik?
Sewang suli melih, saya ulangi lagi. Apakah yang dimaksud amalan solihan di mata Tuhan itu adalah amalan solihan di mata manusia? Belum tentu. Amalan solihan yang dimaksud di sini adalah perilaku hati, ruh. Kalau pandangan manusia, ya perilaku jasmani. Maksud daripada surah Al-Kahfi ayat 110 amalan solihan itu adalah lakuni ruh hati. Yang solihan itu yang bagaimana, yang bagus perilakunya hati itu bagaimana? Qanaah tadi. Qanaah itu akan bisa terjadi manakala hati itu condongnya itu hanya pada Allah. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah di situ. Sehingga maksud sangkan paraning dumati iku tembus ning dodo. Otomatis masalah segede apa wae kalau hati sudah condongnya kepada Tuhan, bahagianya tutu-tutu walaupun masalah secara lahir itu belum selesai. Bapak Ibu, tapi bisa jadi amalan solehan ruh itu terjadi di tengah-tengah amalan solehan secara jasmani, bisa jadi tidak. Tadi saya katakan ibadah iku macam loro, sing disebut sebagai thariqah, ibadah ning murni dan tidak murni. Lho niki lho. Nek cara hadis sing telung perkara sing gak iso putus. Pertama sodakotin jariyatin. Berhubung hati kita belum betul-betul hati yang berbudi luhur atau belum bertauhid, ya nggak ada ini secara ruhania. Nek secara jasmania ada, tapi kan belum bisa dikatakan diterima oleh Allah sebagai sodakotin jariyah. Sedangkan satu amal diterima dan tidak itu barometernya ada ikhlas apa ndak. Maksudnya ikhlas hanya karena Allah. Bisanya karena Allah, egoisme sudah hilang. Gak ada pengharapan apapun. Gak merosot sing isok ngelakoni baru gak ada pengharapan. Enggak, kita masih merasa kita yang bersodakoh jari yo ujung-ujungnya ngarepno pahala. Wis ta kebajuk jenengan kecelik muring-muring, monggo silakan. Walaupun pahit kurasa tetap saya sampaikan. Urusan jenengan benci aku, gegara saya mengatakan kebenaran ini bukan urusanku. Mangkel dewe ya. Mari ngono wis gak ketemu maneh. Urusan sampai. Padahal semua itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Pak, kita punya anak masih kecil, perkara bahaya gak ngerti, dulinan mercon, dulinan korean, geni nyedek nang kolam. Jenengan sebagai orang tua tahu itu bahaya, dipundut sama mesti nangis. Berhubung anak gak ngerti,
Kalau itu bahaya, muring-muring, bentuknya nangis. Si umur 3 tahun jaluk sepeda motor, paling tidak sepeda listrik. Bapak yang duit ngertos bahaya, dilarang, muring-muring. Kalau gak ngerti, berarti orang tua mencegah atas kekarapane anak, iku bentuk kasih sayang. Sama dengan ilmu yang disampaikan ini tadi. Tidak ada niat untuk menjelekkan orang lain, dah. Justru seperti apa? Justru secara individu atau golongan itu untuk membenarkan laku kita yang selama ini masih jauh dari keterimaning ing ngersane Allah, jauh dari diterimanya sedekah jariyah itu di mata Tuhan. Karena Allah sudah katakan dalam surah Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya ibadah amaliyah yang hanya Allah terima adalah ibadah yang berdasarkan hati yang bertakwa. Takwa itu, Pak, Bu, hati condong kepada Tuhan. Makanya setiap niat dalam ibadah, mengapa ditutup lillahi, ada di situ. Au ilmin yantafa'u, ilmin, tidak au ulumin, enggak. Berarti au ilmin ada ilmu tauhid, bahasa syariat, ilmu-ilmu agama sing sampean ulang nolak ngaten nggih, diulangno si A, si A diulangno si B, B si diulangno si C sampai jarene iku miturut syariate monggo, tapi asline hakikate ilmu tauhid ini manfaat kanggo sapa jenengan. Bentuke manfaate ilmu dilakoni, buahnya adalah makrifat pada leyowis, akhirnya atiku ayem. Qad khasiral ladina qad aflahal mu'minuna alladina hum fi sholatihim khashi'un. Gini buahnya ada di situ. Makanya ulama thariqah itu memberikan tanda-tanda sholatmu itu diterima Allah. Pertama, hatimu bisa menerima, merasakan manis dan lezatnya sholat. Iki thariqah. Tondo-tondo kalau sholatmu ikut diterima dening Allah, hatimu bisa merasakan manis lezatnya sholat. Tapi gak dijelasno ketemu Allah. Lah, biar ini dijelasno naik satu tingkat hakikat baru bicara. Itu maksudnya bertemu Allah. Makanya surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ditutup khashi'un fi sholatihim, khashi'un, bertemu. Baru iku bisa merasakan nikmatnya yang tidak bisa disamakan dengan nikmat apapun yang ada di alam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengalaman tentang beberapa masalah. Ada masalah yang berat, ada yang ringan. Ketika hati seseorang itu jatuhnya terhadap pasrah atau qanaah, ya wis mesti jenengan bahagianya itu tidak bisa jenengan samakan dengan yang lain. Allah itu sampun janji, Pak. Tadi saya katakan surat At-Tolak ayat 3. Kalau masalah itu
jenengan serahkan kepada yang berwenang. Berarti yang berwenang itu hanyalah Allah. Kita itu epok-epok aslinya, bukan kita yang menyelesaikan. Kalau egoisme kita kuat, ya kita merasa kita yang menyelesaikan. Kalau masalah itu sudah jenengan pasrahkan kepada yang berwenang, karena aslinya bukan kita yang berwenang menyelesaikan, maka otomatis jatuhnya hati itu akan menemukan satu kebahagiaan. Sekalipun secara fisik masalah itu belum kunjung selesai. Sesuai dengan janji Allah, jangan pernah mamang kau dengan janjiku, walaupun janjiku itu belum datang. Sedangkan satu sisi waktunya sudah jenengan arep-arep. Itu artinya hati sampean tetap harus yakin pasti itu akan terselesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Mahrajan ini masalah yang tidak bisa dibuka secara logis. Oleh karena masalah ini sing nyelesekno itu yang berwenang, maka nggak ada kata tidak mungkin selesai. Berarti intinya apa? Kembali lagi kita akan mendapatkan qanaah apabila sudah kita serahkan masalah itu pada yang berwenang. Kuncinya dzikir pun titik. Ada lagi. Sampun Ibu, sampun Bu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tasik wonten lah. Sakme cukup. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah telah memberikan wejangan terhadap kita semuanya semata-mata hanya satu, maksudnya Allah. Tidak membenci kita, tidak menyudutkan, tidak. Illa mubasyiron, hanyalah memberikan kabar baik terhadap golongan